Oke, tunggu sebentar yang lain gabung. Tapi kalau yang sudah gabung, coba segera buka Android Studio-nya ya. Nanti biar kita bisa sama-sama langsung mulai. Oke, nggak apa-apa yang 3 belum gabung. Nah, yang sudah bergabung coba diaktifkan kameranya sebentar biar saya buat screenshot buat pertemuan hari ini. Ya, Nathanael Saputro. Laptopnya nggak bisa buka Android Studio, masih service. Ya. Jadi coba diusahakan ya, Nathanael ya, biar laptopnya bisa dipakai pada saat praktikum berikutnya ya, Nathanael ya. Ya, saya baru kemarin di servisnya Pak. Oke. Nanti diperhatikan dulu hasil recordingnya, kalau misalkan itu diulang, nanti ada tugas-tugas yang saya berikan biar nanti bisa mengumpulkannya ya. Oke, saya buat screenshot dulu ya untuk pertemuan hari ini. Seharusnya yang hadir sesuai ini ada 6 orang. Silakan yang baru 4 orang yang muncul, kameranya dinyalakan dulu biar saya bisa buat screenshotnya untuk laporan di e-learning. Puspayanti jarang buka e-learning ya. Oh, mikrofonmu belum nyala. Ya, saya minta bantu approve dari kemarin tapi belum di approve. Mungkin nggak buka-buka e-learning. Tapi udah diganti tadi sama Barel yang approve. Ya, nggak apa-apa. Silakan, lagi 2 orang ini belum nyala kameranya di on cam ya, biar saya buat screenshot. Nah, bagi yang sudah join dan sudah hidup kameranya, langsung juga buka nanti Android Studio-nya ya. 5, ya udah nggak apa-apa. Udah, saya buat screenshot-nya ya untuk buat laporannya sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, boleh di off-kan kameranya. Nah, saya coba share screen tampilan layar saya, dan kalian coba buka juga Android Studio-nya ya. Kita mulai membuat project baru. Jadi seharusnya di pertemuan sekarang kita sudah mulai membuat project. Ya, jadi tampilannya adalah pada saat membuka Android Studio tampil seperti ini ya. Android Studio 4.1.2 atau berapa versi kalian yang pakai. Mau tampilkan yang DEMS-nya dark ataupun light. Jadi kelihatan hitam kalau yang kalian pilih dark. Sebentar ya, baterai saya lagi low. Sebentar ya, saya setting baterai, cari charger dulu.
Oke, sorry tadi saya cari charger. Sekarang sudah bisa. Sudah di Android Studio ya? Seharusnya sudah di Android Studio. Kita coba mulai membuat project ya. Dan saya mau memastikan dulu, satu-satu coba saya tanya. Oka Asmara udah di Android Studio belum? Tampilan laptopnya udah di welcome-nya Android Studio seperti ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Terus Cok Gede Agung? Sudah, Pak. Sudah. Nathanael tadi yang laptopnya rusak ya? Iya, Pak. Oke, nanti diusahakan ya, diupayakan di pertemuan berikutnya. Barel gimana Barel? Udah di laptop Android Studio? Sudah, Pak. Oke, Ayu Puspa gimana Puspa Yanti? Sudah, Pak. Oke, Sudiana? Kadek Sudiana gimana? Dwika, sudah Dwika? Sudah, Pak. Ya, Sudiana dijawab ya, mungkin lewat chat kalau nggak hidup mikrofonnya. Oke, nah sekarang di Android Studio kita mulai project baru ya. Kita mulai project baru. Coba sama-sama di tampilan welcome screen-nya Android Project ini kita pilih create new project ya. Di pertemuan sebelumnya saya juga sudah minta kalian untuk download yang Oreo ya, yang 80, Oreo 80, yang 26 ya, yang 26. Nah, kalau sudah kita mulai membuat project baru, tadi kita pilih create new project ya, create Android project. Create new project, kemudian pilih empty project atau empty activity pilihannya. Nah, empty activity. Empty artinya kosong, jadi activity itu sama seperti di Visual Basic, kalau pernah kemarin belajar Visual Basic masih ingat, atau misalkan Visual Studio ya. Jadi di Android itu namanya activity, kalau di Visual Studio itu namanya form. Jadi satu form sama dengan satu activity kalau di Android Studio. Nah, jadi kita bikin dalam format awalnya ini adalah empty activity. Kemudian klik next. Nah, di berikutnya kita beri nama project kita ya. Nama projectnya kita singkat saja namanya, tapi ini yang akan tertulis nanti di dalam shortcut dari aplikasi yang kita buat. Jadi shortcut itu yang muncul di menu-menu Android-nya akan muncul seperti ini ya. Jadi kita kasih nama misalkan Hello World. Hello World. Jadi boleh ada spasi, tidak apa-apa di name-nya ini. Dengan memberikan spasi, maka itulah yang nanti muncul di layar Android kita ketika sudah berhasil kita membuat program dengan gambar icon yang nanti bergambarkan default iconnya. Awal-awal kita nanti dulu lah kalau kita mau rubah gambar iconnya. Yang penting kita udah bisa membuat aplikasi yang bisa muncul nanti di HP Android-nya. Di bagian package name nggak ada yang dirubah, biarkan saja com.android.hello-world. Yang penting berikutnya adalah di save location. Nah, save location-nya ini coba dipindah sama-sama, diklik tanda foldernya, browse. Kemudian pindahkan ke D dulu, jadi klik bagian utamanya dulu, pindah ke D ya. Jadi klik dulu D, atau usahakan tidak menyimpan di C ya, di D project-nya. Kemarin saya bikin folder CA191, karena saya ngajarnya di kelas tersebut. Jadi saya bikin folder lagi baru untuk nama folder di kelas ini. Nama folder kita saat ini kelasnya adalah PB193 ya. PB193 Workspace. Nah, kalau kalian bikin foldernya boleh aja pakai nama sendiri, latihan Android gitu boleh ya. Jadi kasih nama folder latihan Android. Boleh pakai spasi nggak apa-apa ya. Kalau kalian bikin folder baru di D, bikin nama foldernya latihan spasi Android. Nah, saya buat PB193 Workspace. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan punya folder baru dengan nama yang kita sudah buat tadi. Tadi PB-nya ada di bawah seharusnya ya. Hurufnya sama, HIJK. PB193 Workspace-nya saya pilih, sorry. Tunggu ya. Setelah itu kita bikin folder baru lagi. Nanti setiap project bikin folder baru lagi ya. Jadi ini adalah rumah foldernya ini. Kalau tadi saya minta Anda kan bikinnya namanya latihan Android. Nah, itu sebagai rumah foldernya itu.
Nah, selanjutnya bikin folder baru lagi. Di dalam rumah folder tadi, kita bikin cabangnya ya. Itu tadi akarnya, sekarang kita bikin cabang-cabangnya. Nah, kita bikin per cabang ini sama dengan per project. Nah, project kita kan tadi namanya Hello World. Nah, kalau nama folder projectnya usahakan tanpa spasi. Ya. Jadi 2 tingkat ya, foldernya 2 tingkat. D, kemudian PB19 Workspace. Kalau punya Anda adalah latihan Android. Di dalam latihan Android, bikin folder baru lagi namanya Hello World. Tanpa spasi yang di tengah ini. Ya, jadi kalau saya klik OK, ini ada dua tingkat setelahnya D ya. D itu akarnya, rootnya, ada batangnya, ada cabangnya ya. Mudah-mudahan bisa ngikuti sampai situ. Kemudian bahasanya Java, kemudian minimum SDK-nya coba ini saya sudah minta Anda untuk download kemarin. Seharusnya sudah di-download API 26 Android 8.0. Nah, ini dipilih. Sampai di situ ada pertanyaan dulu biar saya tidak terlanjur-lanjut jauh. Oke, sudah aman ya? Nah, setelah itu klik tombol finish. Kalau sudah tidak ada masalah di situ, klik tombol finish dan tunggu beberapa saat sampai memunculkan tampilan desain Android kita untuk mulai membuat rancangan tampilannya. Nah, ini memang cukup agak makan waktu lama, tapi seharusnya kalau normal dengan memori yang saya bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu bisa kurang lebih 2-3 menit sudah muncul ya. Ya, seperti ini kurang lebih munculnya. Nah, tunggu sampai proses semuanya berhasil di Gradle building-nya ini, sampai semuanya tidak ada loading progress-nya lagi muncul ya. Biarkan dia terload sempurna. Nah, ini saya masih proses loading dulu, belum sempurna prosesnya ya. Sampai proses Gradle configure project ini selesai ya. Sampai selesai baru kita mulai mengcodingnya. Dia masih meload library-library yang dipakai atau yang diperlukan. Itu biarkan saja dulu. Ada yang sudah selesai prosesnya? Kalau sudah selesai prosesnya, ya sudah, tempat saya sudah selesai. Kurang lebih makan waktu 1 menit 28 detik ya. Jadi 1,5 menit. Jadi kurang harusnya dari 3 menit. Udah lumayan normal. Nah, kalau dengan posisi ini sudah selesai load, maka kita masuk ke desainnya dulu. Ke file XML di sebelahnya ya. Nah, itu akan kelihatan model desain seperti ini. Nah, ini ya, kita udah siap-siap untuk mulai membuat desain nanti kalau sudah muncul seperti ini di XML-nya. Jadi kalau kita membuat sebuah activity yang tadi kita pilih ya, empty activity, maka setiap satu activity dia akan otomatis meng-create 2 file. File yang berekstensi Java adalah menaruh coding kita nanti, logika-logikanya kita akan buat di file yang .java. Kemudian desain-desain tampilannya kita akan buat di XML-nya ini, .xml ya. Itu layout-nya. Jadi satu file activity dia akan otomatis membuat 2 file ini, satu set. Nah, untuk tampilan desain biar munculnya cuma satu ini, biar kita tidak terlalu sulit dalam mendesain, coba cari tombol berwarna biru. Kalau disentuh judulnya Select Design Surface yang begitu ya. Coba klik itu, pilih yang desain saja, jangan pilih desain plus blueprint, tapi pilih yang desain saja. Klik yang desain, jadi kelihatan hanya satu yang putih saja. Nah, biasanya langsung defaultnya itu adalah desain plus blueprint. Jadi ada 2 yang kelihatan ya.
Sampai di sini dulu. Coba ada yang belum muncul sampai di sini. Kasih tanda kalau memang belum sampai saat sekarang ini. Harusnya sudah sampai di posisi ini. Terutama yang udah mencoba pakai Android Studio, coba kalau masih ada masalah silakan sampaikan. Oke, sudah berarti aman ya, tidak ada masalah. Tidak ada yang berkomentar, berarti aman. Nah, di desain yang kita punya, itu tadi di tengah-tengah layoutnya ada tulisan Hello World. Nah, ini sebenarnya kita boleh saja zoom ya, di agak gede, tekan tanda plusnya untuk memperbesar tampilan, tapi secukupnya sajalah kalau kita mau munculkan seberapa. Ya. Di tengah ada tulisan Hello World, itu diklik sebentar, dia otomatis menulis itu ya, kita klik, kemudian delete, kita nggak pakai. Karena kita akan pasang tombol nanti di tengah-tengah. Jadi benar-benar clear, benar-benar kosong. Jadi hello world-nya tadi diklik sekali, terus tekan tombol delete di keyboard. Tombol delete T. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu berhasil kita menekan tombol delete menghilangkan tulisan hello world tadi. Nah, coba saat sekarang kita mulai memilih objek yang akan kita mau taruh. Salah satunya yang kita mau pasang sebagai latihan ini, kita akan pasang objek button. Nah, jadi dari palette ini akan kelihatan di situ ada button. Hampir sama dengan pelajaran di mata kuliah sebelumnya, misalkan belajar NetBeans Java, itu tinggal nanti tarik ya, seret, drag and drop. Atau waktu belajar Visual Studio misalkan, itu boleh di drag and drop. Nah, coba perhatikan apa yang saya lakukan. Saya akan tarik ini button ke tengah. Nah, pastikan displaynya ada garis bantu di tengah-tengah itu, berarti ini sudah di center ya. Nah, setelah itu baru saya lepas. Nah, kalau misalkan masih agak ke pinggir, sekarang ketengahkan lagi. Nah, saya sudah punya satu button di tengah-tengah layar atas ya. Sampai di situ silakan dipasang dulu. Jadi buttonnya ditarik, seret, drag and drop, posisikan di sana. Pak, punya saya kok abu-abu ya, Pak? Maksudnya tidak berwarna biru seperti itu. Nggak, maksudnya nggak ada bacaan Hello World tuh sih, Pak. Coba kamu bisa share screen punyamu, Pus. Oke, Pak. Kayak gini, Pak. Udah kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Sebentar, kamu udah install Oreo 8-nya udah ya? Sudah? Itu tanda seru di pojok kanan itu yang merah itu coba diklik sana. Missing class. Coba diklik tanda segitiganya. Segitiganya ya. Bentar, apa itu? Try to create a project. Itu masih loading nggak? Udah selesai ya loadingnya ya? Udah, Pak. Di APD-nya sudah bikin Android 8 nggak kemarin, Puspa? Di Android Di Virtual mananya, Device. Pak? Itu di atas Betul. coba yang gambar gajah itu. Di atas. Sebelahnya Ini? gambar gajah. Di atas di scroll di atas. Bukan scroll mana ya? Di dekatnya tombol close di atas. Mouse-mu pindahin coba. Oh, ini. Di atas lagi Ini, ke Pak. atas. Coba belum selesai loadingnya belum kelihatan. Gambar di atas loh, dekatnya tombol close ya. Sebelah kanannya lagi ada Android Virtual Device kanannya lagi. Android Virtual Device. Sentuh saja, jangan diklik disentuh. Nah, sebelahnya kiri, tengah-tengah. Sebelahnya lagi, sebelah kanan. Ini ya, Pak? Sebelum berpindah. Kanannya, ini dah, ya. Oh, udah bikin ya. Pixel 26 sudah. Android device resource is installed. Not installed itu ya? Iya. Bacaan. Android emulator apa tadi? Itu coba diklik delete dulu semua, coba tiga-tiganya itu di delete semua.
Ya, yang lain tunggu sebentar. Nah, coba sekarang create lagi virtual device-nya. Biarkan di Pixel 2, nah, oke, next langsung. Oreo 26, itu masih merah ya berarti ya? Masih merah, Android Pak. emulator driver for, nah itu yang belum ini ya, prosesor not installed. Nah itu masih harus install aplikasi ini dulu. Coba dibaca. So Ini detail. diinstal, Pak. Ya sudah, finish. Berhasil nggak installnya? Enggak. Nggak berhasil ya. Hyper driver for. Aku pakai AMD ya? Iya, Pak. Pakai AMD apa ya perlu diinstal? Nah, saya belum persis tahu ya kalau di mesin AMD. Atau coba gini aja dulu, Pus, kamu coba nanti searching ya sama kawan-kawan ya. Iya, Untuk Pak. atasi itu kan itu berarti nggak bisa muncul karena di emulatormu belum ready untuk Oreo 8-nya ya. Oreo 8.0-nya. Nanti putar ulang rekamannya ya. Jadi Iya, nggak Pak. bisa buat desainnya. Itu coba cari nanti di keyword di Google kata kunci itu gimana, apa yang dilakukan. Karena kalau membuat emulatornya posisinya itu nggak boleh ada merah di situ. Oh, iya, Pak. Ya. Oke, nanti diputar ulang aja dari tampilan recordingnya ya, untuk kamu bisa mengulanginya lagi ya. Baik, Pak. Nah, saya lanjutkan dari ini ya. Ada masalah lagi nggak selain punyanya Yanti? Oke, aman ya. Nah, terus kalau semua objek yang sudah dipasang seperti ini, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah di versi-versi terbaru dari tampilan Android Studio waktu kita memasang elemen atau objek, karena ini tipikalnya adalah layoutnya constraint ya, layoutnya berupa constraint, maka kita harus mengunci bagian atas dan bagian samping dari objek yang kita pasang. Karena perhatikan dan ingat-ingat apa yang saya katakan ini, gini, kalau kita memasang sebuah objek di dalam desain layout kita, walaupun kita udah kelihatan di tengah seperti ini, nah kalau satu sih nggak terlalu kelihatan nanti. Tapi kalau misalkan kita bikin banyak ya, ada text box, kemudian ada tombol, ada text box, ada tombol, kemudian mungkin ada radio button, ada drop down box misalkan. Nah, walaupun kita udah susun rapi, tapi begitu kita run, kalau kita belum setting itu constraint-nya, maka yang terjadi adalah tampilan kita bisa berantakan. Bisa jadi tombol-tombolnya kelihatan tidak di tempat semestinya. Maka yang harus kita lakukan adalah mengunci posisi elemen yang kita taruh ini dengan cara seperti ini. Coba perhatikan sama-sama. Jadi tombol yang kita punya biar dia fix tempatnya di sini bertahan. Saya akan klik kanan di tombol ini, kemudian saya pilih ada menu constraint. Yang saya set adalah parent top-nya saya contreng atau saya klik. Nah, sehingga ada garis di atasnya. Satu lagi, klik kanan, constraint, parent start. Nah, maka dia udah clock dari pinggir ke kiri dan dari atas ke bawah itu udah clock. Maka posisinya akan fix, dia nggak akan berpindah-pindah. Ketika naruh objek lainnya lagi, kita buat seperti itu juga. Maka dia akan terkunci. Itu akan membuat di tampilan nanti tidak dinamis dia, tapi tetap statis. Yang statis lah yang kita harapkan ya dalam posisi pembuatan desain seperti ini. Silakan lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi klik kanan, pilih constraint ya. Kemudian satu lagi, setelah dilakukan seperti itu, kita kasih nama tombol kita ya. Di propertiesnya kelihatan di sebelah kanan. Kita kasih nama button 1. Itu tertulisnya hanya button, tapi kita tambahin angka 1. Button 1, kemudian di enter. Nah, ada petunjuk refactor. Jadi kita difaktorkan ulang. Oke, ikuti saja. Ganti namanya jadi button 1, terus enter, kemudian klik tombol refactor. Memberikan nama ya. Sudah semua sampai situ? Ya, nanti punya Puspa tadi di ini ya, dicari permasalahannya di mana, di saat-saat tepat mungkin sama kawan-kawan atau gimana ya caranya ya, biar ketemu solusinya.
Nah, kemudian diturunkan posisi scroll sedikit, kita ganti tulisan di dalam button itu ya. Nah, teksnya tertulis di sana button. Kita ganti tulisan button ini menjadi click me. Klik spasi me ya. Klik spasi ME, enter. Maka tulisan di atas akan berubah di tombol itu. Sudah bisa sampai di sini sudah? Oke. Setelah itu enter, maka berganti tulisannya, kemudian tekan tombol simpan, Ctrl S ya. Atau dia sudah otomatis simpan sih biasanya ya, dari setiap proses yang kita lakukan, biasanya dia langsung simpan, tapi tetap aja kita jaga-jaga pakai Ctrl S untuk nyimpan. Nah, yang kita lakukan ini adalah perubahan di desain ya. Sekarang kita mau mengcoding atau membuat kode. Gimana ketika tombol klik ini ditekan, memunculkan apa? Nanti kita codingnya di file .java ini yang kita coding. Nah, kita anggap desainnya udah selesai sampai di sini. Sebelum saya lanjut, silakan kalau ada persoalan, ada permasalahan, tadi ditanyakan, biar nanti tidak terlanjur jauh. Ya, yang mau sholat silakan. Oke, nah desain layoutnya sudah selesai. File.java, kita mulai mengcoding ya. Gimana caranya agar tombol yang kita punya tadi di desain XML bisa berfungsi. Nah, sekarang pindah ke file.java, ke main activity.java. Nah, langkah pertama kita bikin codingannya itu di sini, di baris atas ya, override. Ya, jadinya di baris 8 ya. Saya kasih tanda deh di sini, langkah pertama. Membuat variabel global. Membuat variabel global untuk objek, membuat variabel global untuk objek yang sama dengan di desain. Apa panjang-panjang, yang penting paham maksudnya. Nanti saya jelaskan maksudnya. Membuat variabel global untuk objek yang sama dengan di desain layout. Nah, jadi maksud dari kata-kata ini adalah di desain layout berapapun punya objek yang akan kita pakai nanti berinteraksi, maka semuanya itu harus dibuatkan variabel globalnya di sini. Nah, coba jawab pertanyaan saya salah satu. Sebentar. Yang tadi udah coba Dwika Umbara. Tadi di objek layout saya pasang satu elemen. Apa itu? Objeknya namanya apa itu? Objek apa dia? Button, Pak. Ya, objeknya adalah button ya. Nama buttonnya tadi apa, Barel? Nama buttonnya kita buat apa tadi? ID-nya itu. Barel. Button 1, Pak. Button 1. Oke, betul ya. Nah, jadi kalau kita kan punya satu objek yaitu button, maka cara bikinnya di baris ini adalah, coba perhatikan sama-sama. Jadi saya ketik tiga huruf saja, huruf pertama, huruf kedua. Kalau ketemu button saya udah langsung klik 2 kali buttonnya. Nah, jadi usahakan ngetiknya jangan ngetik sendiri. Maksud saya itu jangan ngetik sendiri, itu jangan tuntas ngetiknya sampai belakang selesai sendiri. Usahakan berasalkan dari double klik atau memilih pilihan yang sesuai, biar nanti importnya dia otomatis mengimport di atas ya, biar otomatis dia menyalin import di atas. Nah, jadi button spasi, nama buttonnya adalah button 1. Nah, kalau ini kita ketik sendiri button 1 titik koma. Nanti kalau kita punya text box berarti text box. Nah, nama variabelnya adalah button 1. Kalau button depan ini adalah tipe datanya. Cocokkan bahwa button 1 adalah sebuah button tadinya ya. Itu langkah pertama ya, langkah pertama membuat variabel global.
sesuai dengan objek di desain layout. Nah, kebetulan saya punyanya satu, jadi bikinnya cuma yang itu doang. Button dengan tipe data button, variabelnya button 1. Oke, sudah semuanya sudah? Nah, selanjutnya di langkah kedua. Langkah kedua itu tempatnya di sini, di set content view layout ya, di sini tempatnya. Di sini usahakan perhatikan ya kurung-kurungnya dan sebagainya biar tidak salah menempatkan. Langkah kedua di sini saya pakai. Langkah kedua adalah menyambungkan ya, menyambungkan variabel global yang di atas, variabel global dengan objek layout, objek layout. Itu langkah kedua. Menyambungkan variabel global dengan objek layout ya. Sebentar saya share yang lainnya dulu. Nah, proses menyambungkannya itu artinya apa? Coba salah satu lagi variabel global saya tadi namanya apa? Nathanael yang menyimak, kira-kira variabel global saya namanya apa? Variabel global kita yang di atas namanya variabel kita apa? Nathanael? Yang di tombol buttonnya tadi itu Pak ya? Nama variabel kita yang kita punya yang di atas. Nama variabelnya yang kelihatan itu apa? Nama variabelnya button apa button 1? Button 1 Pak. Ya. Oke, nama variabelnya button 1. Kalau cowok gede agung berarti kalau buttonnya itu apa nama? Itu istilahnya apa? Button itu istilahnya apa? Yang ini. Kalau tadi yang ini adalah nama variabel. Kalau yang ini? Deklarasi ya mungkin Pak. Ya, yang ini namanya apa tadi? Yang saya blok ini? Deklarasi. Tipe data ya. Oh iya, tipe data. Sorry. Itu namanya tipe data. Kalau ini variabelnya ya. Variabel button 1 adalah sebuah button. Nah, button inilah tipe datanya. Nah, jadi kalau menyambungkan variabel global berarti kan button 1 yang disambungkan. Coba perhatikan. Jadi ketik BU ketemu button 1. Nah, begini ya. Button 1 disambungkan dengan button yang ada di layout. Nah, perintahnya begini. Jadi dalam kurung itu ada button, klik dua kali. Coba lihat di proyektor di layar sama-sama. Kemudian di sebelah kanan kurungnya ketik 2 atau 3 huruf find. Nah, ketemu FIN saja udah ketemu find view by ID. Pilih itu R besar titik ID titik. Nah, button satunya kelihatan. Pilih dia. Baru titik koma ya. Nah, kalau kita punya elemennya banyak di layout, berarti di langkah 1 pasang semua, di langkah 2 sambungkan semua itu artinya. Nah, kebetulan kan kita cuma satu yang kita punya. Jadi ambil satu, sambungkan satu. Dan dicocokkan yang manakah yang disambungkan dengan yang mana itu ya. Itu langkah kedua. Nanti saya tunggu di langkah ketiga di sini. Oke, silakan lanjutkan ketikannya, langkah keduanya. Usahakan tidak ngetik sendiri, jadi ketikannya diambil dari petunjuk yang dimunculkan oleh Android Studio-nya ya. Silakan ketikannya.
Oke, sudah ya, sudah semua selesai ngetiknya. Harusnya tidak ada error, tidak ada merah ya. Merah itu biasanya kalau kita salah ketik atau apa, dia ada tanda garis-garis merah di bawahnya. Nah, langkah ketiga yang dilakukan adalah membuat perintah action click. Langkah ketiga adalah membuat perintah action click. Yang diklik adalah tombolnya, berarti button 1 yang kita tulis di sini. Button 1 titik set on click listener. Nah, ini paling atas. Kemudian kita tulis nama fungsi yang akan dituju. Nah, kita belum punya fungsinya tapi ketik saja ya. Nama fungsinya misalkan click me process ya, atau click me click misalkan. Bahasa Indonesia saya pakai yang belakangnya. Jadi button 1 ketika diklik dia akan menjalankan sebuah fungsi yang bernama click me click. Nah, click me underscore click. Ini masih merah. Nanti kita bikin langkah keempat klik me kliknya. Nanti langkah keempatnya coba perhatikan sama-sama di layar biar nggak salah naruhnya nanti. Langkah keempat itu di luarnya kurung ini ya. Nah, karena kita akan membuat fungsi baru. Nah, jadi fungsi baru artinya di luar fungsi yang ada. Nah, karena ini kan satu set fungsinya ini. Yang ini kan satu fungsi. Nah, kalau kita bikin fungsi yang baru berarti di luarnya kurung. Nah, nanti di langkah keempat di sini kita bikin. Langkah keempat adalah membuat fungsi klik. Nanti setelah kalian ngetik, kita lanjutkan. Coba sama-sama dulu langkah ketiga dibuat. Button 1, set on click listener, click me underscore click. Sampai di situ sudah ya. Oke. Langkah keempatnya jangan keliru nempatinya di situ tempatnya ya, langkah keempat. Nah, coba di langkah keempat, berarti cara memulai untuk membuat fungsi baru, kita ketik view dengan V huruf besar. View ya, ketemu view boleh di double klik. Nah, view titik on click listener ya, tadi udah ada sih, mana tadi? Titik ya, on click listener ya. Spasi nama fungsinya tadi sesuaikan nama yang di atas. Nah, click me underscore click ya, biar seragam dia. Udah ada pilihan. Spasi sama dengan new. Nah, setelah new saya tunggu ya. New kemudian spasi dulu. Setelah spasi nanti kita sama-sama tekan kontrol spasi di belakangnya tadi. Spasi dulu sekali, nanti sama-sama biar tahu proses selanjutannya apa ya. Saya tunggu sampai di sana ya. Jadi view titik on click listener, spasi nama fungsinya, kemudian sama dengan new. Nah, setelah new tunggu sebentar, ada spasi sekali, baru kita sama-sama nanti kalau udah selesai ketiknya. Wakilkan salah satu kalau sudah selesai ngetik di new, biar saya bisa lanjutkan ke proses berikutnya. Kalau udah selesai ketiknya bilang sudah atau apa ya.
Kalau udah di situ ketik, bilang, sampaikan. Udah selesai? Sudah, Pak. Oke. Nah, setelah new, ya, oke, thank you. Kalau sudah new, spasi sekali. Setelah itu sama-sama coba tekan kontrol dan spasi. Jadi tekan tombol kontrol, kemudian tekan spasi. Selama tombol kontrolnya masih ditekan. Kemudian pilih yang atas ada petunjuknya view.onClickListener, itu double klik. Maka dia akan menambah perintah di bawahnya secara otomatis. Nah, ada error di belakangnya kurung yang belakang, kita kasih titik koma. Ya. Nah, barulah di sebelah tengah-tengah ini kita akan bikin perintah untuk memunculkan sebuah pesan ke layar. Nah, kita akan bikin di sini, di area baris yang tengah ini. Nah, sampai di situ dulu, mudah-mudahan nggak ada error di tempat kalian. Aman yang sudah berhasil mengikutinya. Sudah, sampai di situ sudah. Ya. Ingat titik koma di belakangnya ini ya. Coba perhatikan semua sama-sama di layarnya masing-masing. Jadi yang merah di belakang ini, area baris terakhir saya ini, di baris 31 saya, dikasih titik koma di belakangnya. Nah, coba lanjutkan ya, lanjutkan. Maka di tengah-tengah ini, di baris tengah yang akan kita mau pasangin perintah untuk menampilkan pesan ke layar ya, kita pakai perintah toast, namanya toast. Toast itu biasanya muncul di bawah layarnya HP, YP connected, muncul tipis di bawah, kemudian hilang pelan-pelan ya gitu ya, biasanya. File copied misalkan, atau Bluetooth connected, biasanya muncul pesan-pesan semacam itu. Itu namanya toast, namanya toast. Nah, cara bikinnya adalah pakai perintah T dengan huruf besar. Nah, ketemu toast itu langsung double klik. Toast dot make text. Nah, pakai yang make text atas ini, double klik. Ya. Toast titik make text. Toast dot make text ya. Sudah dipilih di situ? Husein gimana, Baril Husein sudah? Sudah, Pak. Ya. Toast.makeText, kemudian di kurung itu ada 3 parameter ya, konteks, sequence atau teksnya, dan belakangnya durasi ya. Di sebelah pertama dulu nih kita ketik get, nah ketik get, get, nah ketemu get application context, itu double klik, nah, koma, yang kedua adalah teksnya, pakai tanda petik double dulu sementara, petik double 2 kali, dia udah otomatis bikin itu ya. Nah, terus koma lagi belakangnya. Jadi bikin tanda petik double dia udah otomatis nulis ya. Bikin tanda petik double aja dia langsung nulis trace ID. Nanti tinggal kita taruh kata-kata di tengahnya petik double. Tapi kita lengkapi dulu parameternya. Get application context, koma, terus tanda petik double dia otomatis nambah begitu. Jadi jangan diketik trace ID-nya ini. Cukup bikin tanda petik double saja. Setelah itu koma di belakangnya. Kemudian yang belakang adalah durasinya. Durasinya adalah, cara bikinnya adalah toast, ketik T lagi. Toast titik, pilih lenglong. Nah, lenglong ini biar kemunculannya agak lama. Kalau munculnya buru-buru atau cepat-cepat, pilih lengshot. Nah, kalau kita bikinnya agak lama biar informasinya kebaca, kita pakai lenglong. Ya. Toast titik lenglong. Nah, di belakangnya, titik show. Di belakangnya kurung ya, titik show. Baru titik koma belakangnya, otomatis. Simpan Ctrl S. Tinggal kita ketik kata-kata di tengahnya ya. Jadi begitu perintah untuk memunculkan sebuah pesan ke layar dengan bentuk toast ya, muncul pelan terus hilang dengan perlahan. Toast.makeText, get application context. Nah, teksnya.
Sampai di situ ya. Nah, kalau misalkan ini kepanjangan ke samping, saya nggak mau scroll lagi ke sampingnya biar kalian bisa lihat. Saya bisa enter di setelahnya koma ini saya bisa enter. Jadi biar tidak terlalu sulit buat bacanya. Nah, jadi 3 parameter ya. Parameter pertama, koma, saya enter. Parameter kedua, koma, saya enter. Ya. Jadi nggak masalah, tinggal ganti kata-kata di dalamnya di sini. Halo, Dodi, apa kabar? Ya. Tanda tanyanya 3 misalnya. Ctrl S, simpan. Ada error nggak yang kalian tulis di ketikannya? Ada masalah nggak? Biasanya error itu kelihatan tanda merahnya, ya. Ada garis bawah atau apa yang berwarna merah. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di situ, kemunculannya seperti apa, ada masalah nggak? Aman ya? Aman, Pak. Aman, oke. Jangan lupa simpan Ctrl S. Nah, setelah disimpan dengan Ctrl S, nah buat kalian itu udah bisa langsung dicoba aplikasinya. Tekan tanda play yang di atas ini. Jadi pilihannya harusnya udah ada APD yang kita pakai kemarin My Oreo ya. Diklik tanda startnya, run app. Nah, itu tunggu berapa saat sampai nanti muncul layar Android kita, virtual device-nya, dan kita akan muncul hasilnya di dalam tampilannya. Ini saya udah tekan tadi sambil menunggu kemunculannya, nanti saya share screen-nya. Oke, sambil nunggu saya coba input absen dulu ya yang pertemuan hari ini. Kalian silakan tekan itu ya, tekan tombol plusnya, tombol play-nya biar bisa muncul. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Itu yang untuk di sebelah tombol play itu device-nya punya saya Pixel 3a, nggak apa-apa, Pak? Tapi itu kemarin kamu memang bikin. Apa ada pilihan lain nggak di bawahnya? Di bawahnya nggak ada, Pak, cuman Oh, Pixel berarti 3a emang aja. kamu kemarin mungkin lupa memberikan nama My Oreo ya? Oh gitu. Tapi udah ke download sih, Pak, gininya, yang Oreo-nya itu yang 26. Ya, nggak apa-apa. Itu berarti di start saja ya. Oh iya, Pak. Langsung Kasih. start. Oke, sudah dijalankan sudah ya? Nah, kalau hasil munculnya, coba perhatikan di proyektor, di layar Anda. Saya coba share lagi ya. Saya share desktopnya ya. Ya. Maka nanti munculnya adalah seperti ini ya, aplikasi yang kita buat tadi.
Kalau gelap dia di back saja coba. Ya, nah muncul seperti ini. Hello World yang tadi kita buat ya. Kemudian kalau kita klik ini, nanti di bawahnya akan muncul tulisan Halo Dodi apa kabar ya, seperti ini ya. Halo Dodi apa kabar. Bisa kelihatan nggak? Barel kelihatan Barel? Bisa, Pak. Oke. Punya Nah, saya itu berarti kita ada pop up, error. nggak ada pop up Intel HAXM is required Oke. to run this AVD gitu Pak. Ya boleh aja yes apa no bilang yes. Oke. Tadi sudah saya Oke install aja, Pak, ya. terus finish, terus saya run lagi, ada muncul kayak gitu lagi Pak. Belum sampai muncul sampai di posisi ini belum. Belum. Ya coba nanti di restart setelah instalasi itunya ya, Intel AHXM-nya ya. Iya Pak. Coba restart dulu, Android-nya ditutup ulang. Ya. Udah dibuka ulang berarti Pak ya? Ya. Iya Pak. Ya, jadi proses pembuatan aplikasi sederhana kita adalah seperti ini ya. Sudah selesai sampai sini, berarti clear sudah untuk membuat aplikasi pertama yang sederhana melalui Android Studio ya. Nah, untuk tugas kita di pertemuan 5 itu karena kita minggu ini katanya ada e-learning ya, pertemuan kelimanya lewat e-learning. Nanti saya akan buka sesi e-learningnya di e-learning, mengumpulkan tampilan persis seperti yang saya munculkan sekarang di layar ya. Jadi begitu saya tekan klik me, itu kan muncul tulisan nama Anda ini langsung di screenshot. Jadi di belakangnya tampilan coding kita, di atasnya adalah tampilan Android Virtual Device-nya. Atau kalau mau pakai HP, diedit sedikit HP-nya biar bisa muncul dalam satu tampilan ya. Atau boleh dua program yang muncul di HP-nya kayak apa, yang dimunculkan Android Studio seperti apa. Nanti digabung menjadi file PDF, di-upload di e-learning untuk pertemuan 5 itu. Ngumpulnya 1 minggu saya kasih waktu ya. Itu tugas pertemuan 5 disiapkan dari sekarang. Bisa dimengerti untuk tugas berikutnya nih untuk pertemuan 5-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Simpan yang bagus proyeknya. Hari ini sampai di sini dulu ya. Berikutnya saya ada kelas lagi setelah ini. Ini pas waktu kita lebih 5 menit sedikit. 1 jam untuk satu proyek ya. Kita nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya setelah minggu depan barangkali ya. Minggu depan libur ya? Belum tahu. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti minggu depan kita atur lagi. Yang jelas pertemuan 5-nya lewat e-learning ya. Pertemuan 5-nya lewat e-learning. Oke, thank you. Selamat malam. Selamat beraktivitas ya. Simpan proyek yang baik. Nanti Puspa tolong dicek lagi AMD-nya, dicari melalui Google ya. Gimana cara mengantisipasinya ya. Baik, Pak. Oke. Ya, selamat malam semuanya ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih Pak. Malam. Malam, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.